Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Nah, di sini adalah gambaran dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia membahas yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Terbagi menjadi dua, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, fase embrionik adalah fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Pada tahap ini terbagi menjadi dua, tahap morulasi. Tahap yang kedua tahap blastulasi, yang ketiga tahap gastulasi, dan yang keempat tahap organogenesis. Tahap morulasi pada perkembangan awal, zigot membelah secara mitosis, yaitu dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Kemudian pada tahap blastulasi atau tahap selanjutnya, morula akan berkembang menjadi blastula sehingga disebut dengan tahap blastulasi. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap gastulasi. Embrio dari blastula akan membentuk menjadi gastula. Nah, proses ini disebut tahap gastulasi. Kemudian pada tahap yang keempat, tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan pada saat proses gastulasi. Nah, 3 lapisan tersebut yaitu lapisan ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Kemudian kita akan lanjut pada fase yang kedua yaitu fase embrionik. Pada fase ini dimulai saat hewan lahir atau menetas. Nah, setelah lahir atau menetas sehingga disebut fase pasca embrionik. Pada fase ini terbagi menjadi dua, fase metamorfosis dan fase metagenesis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan secara semasa hidupnya. Metamorfosis terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap telur, nimfa atau hewan muda, dan imago. Sedangkan pada tahap metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya secara umum mengalami 4 tahapan, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago atau hewan dewasa. Kemudian yang kedua, metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi saprofit dan kebalikannya. Pada tahap metagenesis ini terjadi pada 2 hewan, yaitu metagenesis obelia dan metagenesis aurelia. Pada metagenesis obelia mengalami pergiliran keturunan juga ya. Pada siklus obelia, tubuh obelia terbentuk polip dan medosa, sedangkan pada metagenesis aurelia mempunyai alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina sehingga mengalami proses metagenesis. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia selama fase embrionik berlangsung dalam uterus. Setelah janin lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama tahapan balita, yang kedua
masa kanak-kanak, yang ketiga masa remaja, yang keempat masa dewasa, dan yang terakhir masa lanjut usia. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia terbagi menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor luar. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh hewan atau manusia itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh hewan atau manusia itu sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam hewan dan manusia. Faktor internal terbagi menjadi dua, gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar hewan dan manusia. Contohnya nutrien atau nutrisi, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.